Bicaralah, kami rindu untuk mendengarnya. Amin. Saudara, saya ingin membaca ulang supaya saudara bisa berkonsentrasi dengan mendengar. Dari Markus pasal 10 tadi, ayat 13 sampai 16. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Saudara, saya bersyukur tahun ini saya boleh pulang satu keluarga dan membawa menantu saya yang belum kenal keluarga besar. Jadi ada dua pertemuan baik di Bandung, keluarga besar saya kumpulkan di sana. Ada sekitar dari yang tua sampai yang kecil ada 40 jumlahnya. Itu pun ada 2 keluarga yang tidak datang, saudara, karena berhalangan. Dan setelah itu 2 hari di sana, 2 malam, lalu pindah ke Jogja untuk ketemu dengan keluarganya Berilis. Nah, dalam reuni keluarga itu, saudara, ada sesuatu yang sangat menarik, saudara. Sebab saya bersaudara itu kumpul, ya, bergurau, kita berbicara tentang masa lalu, masa kecil kita, bagaimana kita dulu nakal, bagaimana kita gablek, wah, dan sebagainya. Mama saya yang sudah tua, umurnya sudah 83, mendengar semuanya itu tertawa luar biasa. Ada juga yang kecil-kecil, ya, campur yang kecil-kecil, wah, ributnya luar biasa. Saudara, ada yang masih baru menikah, atau yang sudah punya anak baru kecil, atau yang masih single, kumpul mereka. Nah, pada waktu malam tiba, kita yang sudah umurnya di atas 50, 60, sudah mulai masuk ke kamar masing-masing. Yang muda-muda, yang belum menikah maupun yang baru menikah atau yang baru punya anak, pergi, saudara. Pergi jalan-jalan sampai malam. Saya tanya, kemana? Katanya, oh, kita jalan-jalan lihat-lihat Bandung di waktu malam. Pergi untuk dolan ke Kampung Daun, katanya. Wah, yang tahu Bandung pasti terkenal itu Kampung Daun, ya. Nah, ada yang menarik, saudara, dari keponakan saya. Dia menikah 2 tahun yang lalu, sudah punya anak kira-kira umurnya 11 bulan. Wah, aktifnya luar biasa, saudara. Dia belum terlalu banyak bisa bicara, tapi kalau dia mau, mamanya diseret, semua orang diseret untuk mengikuti dia mau, saudara. Nah, pada malam hari itu supaya papa dan mamanya bisa keluar bersama dengan Erik, Thea, anak saya Erin, lalu saudara-saudaranya yang lain pergi ke Kampung Daun. Anaknya itu dititipkan kepada mama dan papanya, pada nenek kakeknya, untuk mereka tidur, si anak itu. Baru keluarga-keluarga yang masih muda ini pergi hangout sampai hampir pagi, pergi ke Kampung Daun. Nah, saudara, pada waktu menjelang pagi, karena si anak sadar bahwa papa mamanya tidak ada di situ, di tempat di mana dia tidur. Wah, si anak ini nangis luar biasa, marah dia cari papa mamanya, saudara. Nangisnya keras sekali, ya. Untung semua sampai sudah capek sekali, walaupun terganggu dengan suara anak itu berusaha untuk tidur, saudara. Ya.
Nah, bukan itu yang menarik. Tapi pada waktu pertemuan itu, saudara, saya beri kesempatan sebelum saya memimpin ibadah, saya memberitakan firman, saya memberi kesempatan untuk, ayo siapa keluarga demi keluarga yang mau sharing pengalaman kita tahun ini. Siapa yang baru menikah, siapa yang baru punya anak, coba cerita apa pengalamannya tahun ini. Nah, banyak cerita macam-macam. Salah satunya adalah keponakan saya tadi, saudara, yang nikah 2 tahun lalu sekarang punya anak umur 11 tahun, 11 bulan. Yang anaknya nakal tadi. Aneh ya, menikah 2 tahun lalu tapi anaknya sudah 11 tahun. Ada loh ya. Ada. Oke. Saudara. Nah, lucu sekali. Dia cerita begini. Pada waktu kami pacaran sudah cukup lama, lalu kami memutuskan menikah. Tapi pada waktu kami menikah, pekerjaan di tempat kami, karena mereka itu punya bengkel, itu banyak sekali. Sehingga kita nggak sempat merencanakan honeymoon bulan madu. Ya udah, kita pikir menikah dulu, nanti pekerjaan dibereskan, setelah itu bulan madu. Dan bilang. Tapi ternyata nggak sempat bulan madu. Setelah bulan pertama menikah, bulan kedua hamil katanya. Dia bilang padahal katanya begitu. Cuma tidur balik ke sana, balik ke sini jadi. Dan dia mengatakan ini akibatnya keluar tuyul kecil ini katanya begitu. Wah, semua tertawa. Nah, orang Jawa Timur pasti tahu yang disebut tuyul itu apa. Ada yang tahu tuyul? Selain orang Jawa Timur, ngerti tuyul itu apa? Ngerti kan? Tuyul itu setan kecil yang rambutnya gundul itu, saudara. Yang biasanya suka mempersulit orang lain, ya kan? Bukan setan besar loh, setan kecil gundul ya. Yang biasanya suka mempersulit orang lain, sebab katanya itu kalau orang yang punya tuyul itu dilepas begitu mengganggu ke rumah orang, diam-diam begitu, suka mencuri uang untuk majikannya. Nah, keponakan saya ini mengatakan, oh ini akhirnya dapat si tuyul kecil ini katanya begitu. Jadi tidak sempat honeymoon terus langsung. Lalu dia menceritakan, ya seneng sih punya anak. Kadang-kadang pulang kerja, lelah. Lalu ketemu dia, bisa bercanda, bisa gelut, bisa gulung-gulung, bisa tertawa sama dia. Kadang-kadang capeknya hilang. Tapi kalau seperti tadi malam dan tadi pagi, yang nangis, cerewet, gak mau diem, wah sumpek juga lihat tuyul kecil ini, katanya begitu, ya. Wah, iya, saudara. Nah, saudara, seringkali banyak orang dan banyak orang tua ingin punya anak-anak yang respect terhadap dia, yang hormat terhadap orang tua, betul ya? Coba saya bayangkan, saudara punya anak berjeri lelah dari kecil, nakalnya luar biasa, susahnya luar biasa, apalagi kalau dia mulai sakit, atau kadang-kadang mulai keluar gigi yang pertama, gigi yang kedua, ngerengek, suka nggak suka, suka makannya sulit dan sebagainya. Banyak orang tua yang kalau punya anak, lalu suatu hari anaknya nggak respect dengan dia, nggak hormat terhadap dia, maka banyak orang yang tua yang marah, yang jengkel, ya, yang menyesal, saudara. Tapi pertanyaannya, saudara, apakah setiap orang tua selalu respect terhadap anak-anak? Apakah setiap orang tua selalu sungguh-sungguh hormat terhadap anak-anak? Padahal kalau anak-anak tidak hormat kepada orang tua marah. Nah, saudara, ada banyak orang tua yang sangat menghargai anaknya, tapi ada juga yang kurang respect terhadap anaknya. Saudara, mengapa, saudara? Kadang-kadang, saudara, ada orang tua yang tiap hari kerja, udah capek, seharian kerja sudah capek, pulang kerja kepenginnya relax kan, relax ya. Apalagi di Amerika ini, suami istri kerja, ya toh, sehingga kalau pulang kerja masih jemput anak di tempat penitipan.
Pengennya kalau sudah pulang kerja itu capek, pengennya rileks. Padahal anak-anak sepanjang hari gak ketemu orang tua, pengennya apa? Main dengan orang tuanya, pengennya cerita, pengennya saudara dekat sama orang tuanya. Apalagi kalau dia merasa badannya nggak enak, sakit, mau ngomong nggak bisa, mau mengeluh dia nggak bisa, belum tahu caranya mengeluh. Bisanya cuma nangis, rewel, kadang-kadang nakal, saudara. Sehingga tidak jarang orang tua itu nggak sadar kalau seringkali merasa anaknya itu sebagai pengganggu. Sebab orang tua pengennya bisa rileks setelah pulang kerja. Apalagi kalau suami istri ketemu teman-temannya yang satu geng, ya toh, kepengennya selalu bisa, ya Senin, Selasa sampai Jumat itu sibuk ngurus pekerjaan, ngurus anak-anak. Kadang-kadang Sabtu juga masih kerja. Kalau kepengen ketemu teman tuh kepengennya bisa canda, bisa tertawa pas, bisa ngobrol yang ringan dan sebagainya. Dan tidak jarang anak-anak itu datang pergi. Kadang-kadang nanti datangnya agak rewel atau kadang-kadang ada yang nangis, berantem sama itu dan sebagainya. Wah, padahal orang tua lagi asik, lagi canda, lagi ngobrol dengan teman-temannya. Karena itulah kesempatan dia juga bisa melepas lelah. Sehingga tidak jarang orang tua kadang-kadang memikirkan gimana ya caranya memberi aktivitas anak supaya anak tidak ganggu kita. Biasanya diberi aktivitas apa? Video game, iPad, ya itu di Amerika ya, begitu ya. Tapi di Indonesia juga sudah mulai banyak tuh saudara, ya begitu. Supaya nggak ganggu anak-anak dikasih aktivitas. Nah saudara, sekolah minggu itu dulu saudara dimulai bukan dengan cara itu, tapi banyak gereja-gereja. Kan saya dulu pernah melayani gereja di Jakarta. Itu intinya pokoknya gimana caranya ada pengasuh anak-anak supaya orang tua bisa tertib ibadah dan anak-anak itu diurus. Gak peduli diurus apa, pokoknya anak-anak tidak ganggu selama jam kebaktian. Padahal awal didirikannya sekolah minggu itu karena terjadinya revolusi industri. Kemudian ada banyak anak-anak yang tidak terurus, tidak sekolah di pinggiran kota London. Dan di sana ada banyak orang-orang yang kreatif melihat anak-anak yang tidak terurus itu menjadi anak-anak yang sangat nakal dan menjadi anak-anak jalanan. Sehingga dicetuskan pelayanan sekolah minggu yang pertama untuk supaya anak-anak itu dididik, diajar untuk mengerti kebenaran, takut akan Tuhan. Itu awalnya sekolah minggu. Tapi tidak jarang banyak gereja-gereja yang memberi aktivitas sekolah minggu supaya anak-anak tidak ganggu kebaktian orang tua. Saudara, nah pelayanan sekolah minggu seperti itu buruk tentunya, saudara. Nah saudara, Tuhan Yesus bersama murid-muridnya, kalau saudara lihat di pasal 10 ayat 1 itu, saudara, di sana disebutkan dari situ Yesus berangkat ke daerah Yehuda dan ke daerah seberang sungai Yordan. Dan di situ pun orang banyak datang mengerumuni dia. Artinya apa? Setiap hari di mana Yesus ada dan berkeliling, itu banyak orang kepingin mendekat dengan dia. Kepingin dapat berkat, kepingin diberkati, kepingin melihat mujizat, kepingin kalau dia punya persoalan itu bisa diserahkan pada Yesus untuk dapat jalan keluar. Ada yang sakit disembuhkan, ada yang lumpuh bisa berjalan, ada yang buta bisa melihat dan sebagainya. Sehingga banyak orang datang. Setiap kali dia pergi ke satu daerah, berbondong-bondong orang datang. Tidak diundang, Yesus nggak butuh pencitraan, nggak butuh wartawan, tapi orang butuh dia untuk datang, untuk mengejar dia. Nah di dalam perjalanan ini, saudara, dari satu provinsi yang namanya Galilea, Yesus itu jalannya muter untuk pergi ke provinsi yang lain, namanya Yehuda. Dia melewati pinggiran berbatasan dengan
provinsi Samaria untuk pergi ke daerah Yudea. Zaman dulu belum ada kendaraan, mereka jalan kaki. Saudara bisa bayangkan setiap kali dia jalan, setiap kali di mana dia berada, banyak orang datang mengerumuni dia, ingin mendengarkan khotbah dia, ingin mendapat kesembuhan, ingin mendapat pertolongan. Saudara bisa merasakan capeknya gimana. Kalau seandainya saudara adalah orang yang menjadi murid Yesus, ingin diajak mengikuti Yesus ke sana kemari di dalam pelayanan, capek enggak pelayanan seperti itu? Tentu sangat capek, saudara. Sangat lelah, butuh istirahat. Bahkan saudara, pada waktu Yesus mengajar, bukan cuma orang-orang yang datang rindu untuk mendengarnya, tapi kalau saudara baca pasal 10 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12, apa yang terjadi? Ada orang-orang Farisi. Orang Farisi itu digambarkan sebagai orang beragama, tokoh-tokoh agama pada waktu itu, yang biasanya digambarkan rambutnya sudah putih, jenggotnya panjang, pakai jubah, datang pada Yesus. Dan ketika datang pada Yesus, apa yang dia lakukan? Dia bukan mau mendengar Yesus, dia bukan mau minta berkat dari Yesus, tapi dia mau mencobai Yesus untuk mencari kesalahannya. Kalau dia bisa mendapat kesalahannya, Yesus bisa ditangkap, diajukan ke mahkamah agama untuk dihukum. Sangat melelahkan sekali. Pelayanan yang begitu baik, yang begitu menjadi berkat, tapi di saat yang sama ada orang-orang yang datang untuk memusuhinya. Saudara, saudara, di tengah kondisi seperti itu, saudara, datang juga ibu-ibu. Banyak ibu-ibu datang kepada Yesus dan murid-muridnya, membawa banyak anak-anak kecil. Lalu anak-anak kecil itu diminta datang kepada Yesus. Untuk apa? Ibu-ibu kalau datang bawa anak-anak kecil, tujuannya untuk apa? Nggak tahu? Tahulah bapak-bapak mestinya. Ibu-ibu kan bilang, aku kesel kan, sepanjang hari ngomong mereka terus. Anak-anak ini kan energetik juga, lari ke sana kemari, rumah baru diurus, berantakan lagi, baru wah sudah kececeran lagi. Coba dong bapak-bapak sesekali gantian, betul nggak? Dan banyak kan pertengkaran suami istri karena masalah itu. Kadang-kadang si bapak enak-enak baca berita, lihat TV, tapi si ibu mengatakan, Pak gantian dong. Masa kamu terus, masa aku terus yang ngajari anak-anak, yang ngajarin PR dan sebagainya. Kamu dong yang bantu. Ini kan anak kita berdua, kadang-kadang begitu kan, saudara. Itu kan problem seringkali. Dan si bapak-bapak mengatakan, itu kan tugas ibu toh. Besarkan anak, tugas bapak kan cari duit. Lalu si ibu mengatakan, yang cari duit kan kita berdua toh. Seringkali kan itu menjadi problem. Nah si ibu-ibu ini saudara datang membawa anak-anak. Sebab apa? Si ibu ini juga mengatakan, Pak, kita ibu-ibu ini dan anak-anak ini juga pengen denger dong Yesus. Pengen dong dengar dapat berkat. Pengen dong supaya anak-anak ini juga diurus. Nggak cuma ibu saja, ini kan bukan tanggung jawab ibu. Kita pengen supaya anak-anak itu bisa dekat juga, bisa dapat berkat. Nah bapak-bapak yang disebut muridnya Yesus, saudara, marah. Murid Yesus marah. Kenapa marah? Karena sudah capek sepanjang hari jalan, orang mengerumuni, orang minta pelayanan, minta perhatian. Belum lagi masih ada kelompok orang yang ingin mencoba mencari kelemahan, ingin menjatuhkan. Datang anak-anak lagi yang jaga-jaga. Tuyul-tuyul kecil ini yang suka seringkali membuat masalah, membuat repot. Jadi kalau murid-murid Yesus, bapak-bapak itu marah, wajar nggak saudara? Wajar. Saya lihat kok beberapa bapak begini-begini ya, gitu ya, seringkali ya. Kadang-kadang wajar, udah capek kok, anak-anak jangan ganggu. Sehingga seringkali saudara
Banyak orang tua menganggap anak-anak itu belum mengerti. Untuk apa sih dibawa dekat sama Yesus? Anak-anak itu suruh main aja, dikasih mainan. Pokoknya dia tidak ganggu kita, udah beres. Nanti kalau capek, cepat dimandiin, istirahat tidur, beres. Kalau anak-anak sudah tidur, beres. Karena menganggap anak-anak itu belum ngerti. Menganggap anak-anak itu belum bisa apa-apa. Betulkah masalahnya anak-anak belum ngerti? Oh, anak-anak itu peka loh, saudara. Anak-anak itu jauh lebih sensitif ketimbang orang tua. Percaya nggak, saudara? Ya, anak-anak itu jauh lebih sensitif, lebih ngerti ketimbang orang tua. Anak-anak memang belum tahu, tapi sudah ngerti. Ya, kalau nggak percaya, percobaan. Siapa yang punya anak ya? Kecil ya, baby ya. Oh, sudah agak gede anaknya Penny ya. Tapi boleh dicoba sih ya. Kalau yang punya anak baby, saudara ya, masih baru berumur 2 bulan atau sebulan, kalau nangis coba perhatikan. Nangisnya anak lapar, nangisnya anak marah, dengan nangisnya anak manja itu beda. Kalau orang tua mau perhatian. Kalau anak lapar itu nangisnya khas. Kalau sudah lapar biarkan, jangan dikasih minum. Nanti jadinya apa? Jadi marah anak itu. Kalau marah biarkan saja. Jangan dianggap jadi apa? Nangisnya beda. Kalau anak kecil nangisnya sudah bukan jerit-jerit, tapi meringing, nggak enak, menyayat hati. Itu anak depresi tandanya. Benar. Ada anak kecil yang kalau nangis itu cuma itu tandanya udah depresi. Iya, Sarah. Nah, itu beda. Jadi anak kecil itu tahu kalau dia disayangi atau tidak. Dia mengetahui, dia mengerti dia disayangi apa tidak. Dia mengerti dia diperhatikan apa tidak. Tapi dia tidak tahu kenapa dia disayangi, kenapa dia diperhatikan, kenapa dia diabaikan. Nah, saudara, ketika murid-murid Yesus menganggap anak-anak itu tidak penting, anak-anak itu diabaikan aja dulu, sebab anak-anak itu belum ngerti, maka Yesus marah. Yesus marah, saudara. Kenapa marah? Coba, setiap orang tua kalau tidak percaya, tanya, kamu kerja untuk apa? Berjerih lelah untuk apa? Selalu orang tua mengatakan, ya demi anak-anak dong. Apalagi kalau terjadi pertengkaran orang tua dengan anak. Kapan pertengkaran orang tua dengan anak terjadi? Ayo, kapan? Yang sudah punya anak. Gimana? Oh, harta karun. Anak mulai puber. Mulai puber itu loh, saudara. Puber itu kan disebutkan itu pancaroba kan. Perubahan musim itu pancaroba. Anak sudah mulai bisa melawan, orang tua ngomong gini, jawabnya lain, dan sebagainya. Di situ, saudara, mulai terjadi pertengkaran orang tua dengan anak. Sebab anak sudah mulai mikir sendiri, sudah mulai punya pendapat sendiri. Sehingga kalau nggak cocok, dia bisa melawan dengan kata-kata. Tapi pada waktu kecil, kalau anak merasa nggak cocok, ini ada sesuatu nggak beres, misalnya cuma nangis, teriak, gulung-gulung biasanya. Nah, oleh sebab itu, saudara, sekarang mulai ada anak yang masuk, ya kan? Merasa terganggu enggak? Nah, jangan sampai merasa terganggu ya, karena dia adalah anak kita, saudara. Nah, ketika murid-murid Yesus dan Yesus sudah lelah juga, maka banyak ibu-ibu bawa anak-anak, dibawa datang kepada Yesus, dan murid-murid marah. Ketika murid-murid marah, Yesus marah kepada anak-anak, kepada orang tua, saudara. Dia marah kepada orang tua, saudara. Ya, saudara. Kenapa kok Yesus marah kepada orang tua, saudara? Mengapa Yesus marah kepada orang tua? Ada yang tahu, saudara?
Yesus marah dan berkata begini, coba di sini masalahnya. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan sorga. Mengapa Yesus marah? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Yesus marah sebab Yesus berbicara tentang kerajaan sorga. Kerajaan sorga itu apa, saudara? Apa bedanya dengan kerajaan dunia? Saudara, kalau kita berbicara tentang kerajaan dunia, adalah pemerintahan sekarang ini di dunia ini. Betul ya? Kalau kita berbicara tentang kerajaan sorga, itu berbicara tentang Allah yang ada di sorga yang menjadi raja. Di mana kita, setiap orang yang percaya, kelak akan hidup di sorga bersama dengan Allah. Jadi kerajaan Allah itu menyangkut pada saat ini, tetapi sampai selamanya. Ke depan, itu bicaranya. Nah, mengapa kok Yesus marah? Ini persoalannya. Apakah karena anak-anak diabaikan? Supaya kita mengerti, saudara. Sebab cerita ini di dalam Alkitab dipotong-potong. Itu penyalinan Alkitab kemudian, pada waktu dulu, itu ditulisnya satu kesatuan. Masalahnya di sini, saudara. Kalau saya membagi kehidupan manusia itu bisa dalam 3 golongan. Yang pertama itu golongan anak-anak. Yang kedua disebut golongan muda, betul enggak? Yang ketiga disebut golongan tua. Golongan tua biasanya disebut apa? Anak-anak, orang muda, dewasa. Kalau orang sudah tua disebut apa? Lansia. Lansia itu singkatan dari manusia lanjut usia. Tapi orang tua biasanya kalau disebut lansia, apalagi AI, coba ditanya. AI jompo ya, orang jompo. Mau AI? Sebut orang jompo? Nggak mau. AI mau ditaruh di panti jompo? Nggak mau. Sekarang panti jompo itu nggak disebut panti jompo, saudara. Disebut panti usia indah. Sebab jompo itu istilah sama dengan sudah tidak berguna. Lansia itu ibarat orang yang sudah ketinggalan zaman. Tapi manusia bisa dibagi 3. Anak, dewasa, dan lansia. Saya bicara ini, itu bicara bukan cuma masalah umur. Sebab ada orang yang masih muda, tapi jiwanya, semangatnya, karakternya, itu lansia. Ada orang yang sudah tua, tapi semangatnya masih muda. Ada nggak orang sudah tua, tapi masih kekanak-kanakan? Ada nggak? Ada kan? Jadi saya nggak berbicara tentang anak-anak atau muda atau tua itu dalam arti usia, tapi dalam arti karakter. Di dalam ayat ini dibagi 3. Dan saudara, kalau anak, biasanya yang dibicarakan anak itu apa? Apa? Main-main, ya toh? Orang tua kalau membicarakan anak, bicara tentang apa? Anak-anak, saudara, taunya main. Dan kalau diajak untuk bicara, itu selalu biasanya cita-citaku. Ya kan? Paling seneng. Cita-citaku jadi polisi. Saya dulu punya adik, saya tanya, cita-citamu jadi apa? Polisi. Saya tanya, kenapa pengen jadi polisi? Enak, nangkepin orang di pinggir jalan, dapat duit banyak, katanya. Wah, polisi. Cita-citanya begitu, ya toh? Kalau anak itu biasanya diajak bicara tentang cita-cita, wah senang. Sebab dia itu memiliki masa depan. Anak-anak itu pemilik masa depan. Kalau orang muda biasanya yang paling senang, yang paling nikmat, tidak mau diganggu. Itu tentang apa? Tentang masa apa? Pacaran? Ya masa sekarang kan. Kalau masa pacaran sekarang jangan diganggu. Kalau orang-orang muda lagi ngerumpi, yang pada usia-usia muda baru menikah, punya anak kecil, kalau sudah ngomong sama-sama mereka,
Wah, senangnya setengah mati. Membicarakannya apa? Membicarakan anaknya, vacation dan sebagainya. Wah, itu kalau bicara antusias sekali masa sekarang ini, ya kan? Tapi coba orang tua, ayo orang tua diajak. Kalau sudah ketemu biasanya dibicarakan apa? Vacation, rencana tahun depan mau vacation kemana? Mau buka perusahaan apa lagi? Ada orang tua yang bicara begitu. Apa yang paling disenangi orang tua kalau ketemu kumpul-kumpul? Bicaranya masa lalu, nostalgia. Dulu, wah bicaranya masa lalu. Jadi kalau saya membagi 3 usia ini, orang anak-anak, muda dan tua itu bukan bicara tentang umur, tentang usia, tetapi tentang karakter. Jadi kalau orang itu saudara walaupun sudah tua, tapi masih seperti kanak-kanak saudara, ya toh, ada orang yang masih muda, tapi sudah rasanya kalau diajak bicara ke masa depan itu loyo, sukanya membanggakan masa lalu. Tapi ada orang tua saudara, wah masih antusias, masih semangat. Usianya itu walaupun sudah tua tapi semangatnya itu masih muda. Nah Yesus berhadapan dengan 3 karakter ini. Yang pertama, dia berhubungan dengan orang yang karakternya disebut orang Farisi. Orang Farisi itu bukan cuma si A si B, tetapi itu satu kumpulan gambaran karakter yang biasanya digambarkan dengan pakai jubah, rambutnya panjang putih, jenggotnya panjang, pakai tongkat, begitu saudara. Nah ketika Yesus berjumpa dengan orang Farisi, apa yang dibicarakan? Saudara tahu? Untuk menjebak Yesus dari pasal 1, pasal 10 ayat 1 sampai ayat 12, ada yang tahu apa yang didiskusikan? Yang didiskusikan itu orang Farisi ini tanya pada Yesus, menurut kamu, menurut Alkitab, menurut Alkitab orang beriman itu cerai boleh nggak? Boleh nggak, saudara? Boleh nggak? Yud boleh nggak? Nggak boleh? Cifongpong boleh nggak? Nggak boleh ya? Nggak boleh kan? Begitu. Lalu Yesus dijebak loh, kalau nggak boleh, kenapa kok Musa memberikan surat cerai? Katanya nggak boleh. Saudara. Nah saya tidak membahas ini kapan-kapan aja ya, saudara. Tapi kenapa yang dipersoalkan orang tua ini cerai? Biasanya orang mengalami perceraian karena apa? Karena apa? Konflik ya, bukan karena bosen kan ya. Ada yang sudah 3-4 tahun bosen dia terus mau ganti yang lain. Biasanya kan konflik, permusuhan, nggak cocok, ada ketidakcocokan, mau dicocok-cocokkan nggak bisa, sehingga rasanya hidup dengan dia itu makan hati terus, daripada makan hati berhenti saja deh, daripada bertengkar terus. Nah kalau kita bicara tentang konflik, tentang tidak cocok, itu bicara apa? Masa depan? Tidak, bicara apa? Masa lalu. Nah gambaran orang tua itu bicaranya cuma masa lalu. Maksudnya gitu. Selalu yang dipikirkan cuma ke masa lalu, dibelenggu masa lalu terus. Nah kalau orang muda saudara, itu ayat-ayat setelahnya. Ketika Yesus melanjutkan perjalanan lagi, ada seorang muda di dalam Matius, cerita yang sama tapi yang disampaikan oleh Matius digambarkan, orang muda itu lari-lari pada Yesus dan dia bertanya, Tuhan, gimana caranya supaya aku dapat hidup yang kekal? Waduh, orang muda ini seperti tertarik untuk masa depannya, dapat hidup yang kekal. Lalu apa yang Yesus katakan? Gampang. Kamu tahu kan hukum Tuhan? Dia mengatakan tahu, yaitu lakukan semua. Lalu orang muda itu mengatakan, oh semuanya itu sudah aku lakukan sejak masa mudaku. Oke, lalu Yesus mengatakan, oke, karena aku tahu kamu kaya, jual semua kekayaanmu, bagikan kepada orang miskin, lalu ikut aku. Apa yang terjadi? Orang muda itu pergi dengan sedih sebab
Kesempatannya terlalu banyak. Apa artinya? Artinya bahwa orang muda itu adalah orang yang hidupnya untuk masa kini, menikmati masa kini. Dia tidak mau masa kininya itu terganggu. Kalaupun dia memikirkan masa depan, tapi dia tidak ingin kenikmatan, comfort zone-nya itu terganggu. Dia mau masa kini itu tetap menyenangkan, tetap aku nikmati. Kalau memikirkan masa depan, itu harus masa kininya tetap tidak terganggu. Kalau masa kiniku terganggu, demi dikorbankan untuk masa depan, walaupun masa depan itu sifatnya kekal, tidak deh. Aku memang sedih, tapi aku tidak mau mengorbankan masa kiniku demi masa depan yang masa depan nanti. Tapi coba anak-anak kecil, saudara. Coba bandingkan anak-anak kecil dengan orang yang sudah tua. Coba, ada saudara yang berani membicarakan tentang kematian terhadap orang yang sudah tua? Ada? Kecuali AI ya. Ini orang tua yang progresif menurut saya. Ya, yang maju. Saya beberapa kali sudah diajak bicara, Pak Santo, besok kalau saya meninggal ya, saya nggak mau dikubur sini ya, saya mau diterbangkan pulang Indonesia. Wah, AI berani sekali bicara ya. Tapi biasanya orang tua itu tabu kalau bicara kematian, betul nggak? Kalau kita bicara tentang kematian, apalagi dengan orang tua kita, Mama, besok kalau mau menikah, mau salah ucap. Untuk ngetes saudara tidur apa enggak? Mama, besok kalau mau mati, Mama mau dikubur caranya gimana? Di mana? Begitu. Petinya model apa? Ayo coba. Ada yang berani anak-anak bicara begitu? Enggak ada yang berani. Mengapa? Orang tua pasti marah. Kamu sudah mau warisan ya? Bicara begitu. Apalagi kalau anak-anak itu berbicara tentang kerajaan surga, hidup kekal. Nanti kalau sudah Mama meninggal itu masuk mana? Masuk surga atau masuk neraka? Percaya Tuhan apa enggak? Wah, orang tua lebih marah lagi. Kenapa? Karena pikir kamu orang muda kecil tak besarin, tak ajarin, sekarang mau ngajarin aku ya. Nggak mau orang tua itu berbicara tentang yang kekal-kekal, yang nanti-nanti. Kalau diajak bicara tentang masa lalu, kejayaan masa lalu, nostalgia masa lalu, wah, orang tua itu paling seneng, nggak ada habis-habisnya ceritanya masa lalu. Tapi kalau diajak bicara tentang kerajaan surga, udah kepercayaanku, jangan ditarik. Biasanya begitu. Tapi coba ajak anak kecil, saudara, nggak percaya. Ajak anak kecil, ayo, Sandra sama Kevin nanti pulang ke rumah. Ajak anak-anakmu dua itu, ya toh, Jelovi sama Mevior, ajak bicara tentang kematian. Yang gak siap kan kamu berdua kan? Ayo coba anak-anakmu aja bicara, pasti mereka antusias, pasti mereka tanya, orang mati itu gimana toh mati? Jadinya apa toh? Ditaruh di situ tuh gimana, masih nafas apa enggak sih? Mati jadi apa begitu? Dia pergi kemana? Ada yang lepas enggak? Orang tua yang enggak siap untuk menerjemahkannya, untuk mengajarinya. Apalagi kalau diajak bicara tentang surga, saudara. Wah, anak-anak itu paling antusias bicara tentang surga. Surga itu gimana sih, gambarannya apa? Di sana ada apa? Dan sebagainya. Jadi saudara bisa mengerti, Yesus mengatakan, orang-orang yang seperti itulah. Jadi kerajaan surga itu bukan isinya anak-anak, bukan. Yesus gak bicara itu. Tapi Yesus berbicara orang-orang seperti. Artinya apa? Orang-orang yang rindu menyambut kerajaan surga, yang rindu menyambut kerajaan Allah, di mana Allah menjadi pemerintahnya, yang menguasai. Di mana di surga itu tidak ada lagi tangisan, kejahatan, manipulasi, kemunafikan, dan sebagainya. Anak-anak selalu rindu itu. Dan kalau terus diajak bercerita tentang itu,
Anak-anak pasti mengatakan, aku pengen ke sana, kapan ya Mak? Nah kalau orang tua dia ditanya begitu sama anaknya, kapan ya Mak aku bisa ke sana? Gimana Sandra? Siap jawabnya apa? Pasti tidak siap kan? Bayangin kalau anak kita bertanya, kapan dia aku masuk surga? Orang tuanya getar malahan. Tuhan tanya begini gimana sih? Ya saudara. Oleh sebab itu kenapa Yesus marah? Murid-muridnya melarang anak-anak itu datang pada dia untuk diberkati, untuk bisa diajak mengerti tentang surga. Karena sebetulnya masa lalu itu miliknya orang-orang tua. Memang masa sekarang ini miliknya orang muda. Tapi masa depan itu miliknya anak-anak. Artinya, bila anak-anak tidak disiapkan untuk masa depan, saudara bisa bayangkan masa depan jadi apa. Saya bersyukur saudara, 8 tahun bulan ini saya melayani di SCC. Dan beberapa minggu yang lalu dapat kesempatan cuti lumayan. Jalan-jalan ke Eropa, aduh indahnya luar biasa. Dan saya menyaksikan luar biasa indahnya. Ya, saya pergi ke Prague, saya pergi ke Wina dan sebagainya. Begitu. Indah. Semuanya serba diukir, gereja serba digambar, semuanya indah, ditata indah. Tapi saudara, ada beberapa tempat yang merusak keindahan itu. Kenapa? Karena banyak peninggalan-peninggalan yang bagus itu akan di daerah pinggiran itu digambari dengan tulisan-tulisan. Apalagi yang namanya Romawan, vandalisme itu digambar, dicoret itu dengan macam-macam begitu. Saya pikir kenapa? Dulu nenek moyangnya membangun dengan demikian susah. Tapi sekarang tuh dicoret-coret. Mungkin yang nyoret-nyoret itu juga pendatang-pendatang barangkali. Bahkan saat ini saudara di Jepang, pemerintah Jepang marah. Dan marahnya kenapa? Ada yang ditujukan ke Indonesia, ada yang tahu? Iya. Gunung Fujiyama yang dianggap sakral itu saudara, batu-batunya yang dianggap sakral yang dilindungi itu ada tulisan Indonesia. Nggak tahu siapa yang mampir sana, mungkin Gunawan atau apa yang suka coret-coret itu. Artinya apa di sana? Bila mana anak-anak itu tidak dididik secara disiplin, tidak dididik secara benar, maka anak-anak itu akan menjadi anak-anak vandal yang tidak terkendali. Padahal peninggalan-peninggalan yang besar, yang hebat, yang bagus di Eropa itu, tentu itu adalah hasil didikan, hasil kerja keras orang-orang tua yang menanamkan prinsip-prinsip hidup tertib, hidup benar, hidup menghargai, yang menghargai keindahan, yang menghargai kebenaran, yang menghargai ketertiban. Bila anak-anak itu tidak diajari untuk prinsip-prinsip kebenaran untuk masa depan, maka yang terjadi adalah mereka menjadi rusak. Oleh sebab itu benar saudara, masa depan itu milik anak-anak, milik anak-anak. Sebab orang tua selalu masa lalu. Berbahagialah anak-anak yang orang tuanya selalu memberi perhatian dengan sungguh, yang memberi pendidikan untuk masa depan, supaya mereka bisa menjadi anak-anak yang hidupnya benar, hidupnya tertib, membangun hidupnya dengan sungguh-sungguh. Nah, mereka menyadari bahwa dunia ini bukan cuma ada masa kini saja, tapi dunia ini menuju kepada yang disebut dengan kerajaan sorga, di mana Allah memerintah, di mana Allah bertahta di sana, di mana setiap orang harus hidup di dalam kebenaran.
Mengapa hari ini saya berkhotbah tentang anak-anak, saudara? Karena saya rindu membagikan apa yang dialami mission trip. Mission trip yang lalu dibagi tiga tempat. Melayani kebaktian, melayani pelayanan kesehatan, melayani pelatihan untuk hidup sehat di Kalimantan Barat, kemudian pindah ke Kalimantan Selatan, lalu yang ketiga pergi ke Jogja. Nah sekarang yang mau dibagikan yang ketiga, yang di Jogja. Apa yang dilakukan di sana? Di sana melakukan yang disebut dengan VBS, Vacation Bible School. Itu yang dilakukan beberapa tahun di Atlanta ini. Yang datang untuk ikut VBS itu karena teman-teman rombongan yang cukup besar sudah keliling ke Kalimantan Selatan dan Barat. Ada yang pulang ke Medan, ada yang pulang ke Jakarta dan sebagainya. Saya ke Jogja, lalu 3 saudara kita, Cendra dan Winnie, lalu dengan Tri, ya, memotong vacation keluarga, memberikan waktunya beberapa hari untuk mengadakan pelatihan VBS. Cendra dan Winnie yang berpengalaman VBS membukakan VBS itu apa. Tri yang membawa kamera dan sebagainya, mengabadikan, ikut memfasilitasi VBS yang ada di Jogja. Nah, saudara, sesuatu yang sangat indah. Komentar-komentar setelahnya yang saya dapat. VBS Indonesia itu sudah ada. Beberapa tahun yang lalu diadakan. Gereja tertentu diadakan. Tapi namanya nggak sekeren di sini. Vacation Bible School. Kalau di sana namanya SIL. SIL itu sekolah Injil liburan, sama saja. Ya. Tapi saudara, karena itu diadakan terus-menerus begitu, dan gereja juga kadang-kadang kurang perhatian terhadap pelayanan anak-anak, akibatnya guru-guru sekolah minggu yang tidak dapat dukungan dari gereja, dari lembaga-lembaga, melakukannya begitu-begitu saja tiap tahun, akibatnya mereka itu bosen. Anak-anak kalau dikirim ke SIL itu bosen. Tapi orang tua seneng ngirim anak-anak pergi ke kebaktian SIL kalau liburan. Kenapa? Ada yang tahu kenapa? Kalau ada di mana ada kebaktian sekolah minggu liburan, orang tua kirim anak-anaknya ke sana. Padahal gurunya sudah bosan, anaknya sudah bosan. Kenapa? Iya, supaya tidak ganggu, supaya orang tua bisa rileks, anak-anak dikirim aja lah. Berapa hari di sana, lumayan ada yang ngasuh. Saudara bisa bayangkan, jenuh begitu jadi guru sekolah minggu. Saudara tahu ada 10 gereja mengikuti pelatihan yang dilatih oleh Profesor Cendra sama Winnie. Didampingi oleh Tri. Wah, akan dipresentasikan sekarang oleh Tri ya. Karena dia yang ikut terlibat, ikut mengamati dan sebagainya supaya tahun depan dia bisa menggantikannya. Ya kan? Nah, saya beri kesempatan Tri supaya jemaat bisa ngincipin, saudara ya. Ya, sambil mempersiapkan Tri. Dalam menarik, sekalipun gereja kita ini kecil, tapi kita rindu untuk menjadi berkat. Dan saya luar biasa memberi penghargaan pada teman-teman yang memotong waktu liburannya, begitu, waktu cutinya untuk bisa memberi diri, menyemangati kembali beberapa hari guru-guru sekolah minggu, dan hasilnya sungguh luar biasa. Akan dipresentasikan sejenak ya. Terima kasih Pak Santo. Iya, kita sungguh bersyukur ya ada kesempatan ini di mana kami boleh mengadakan mission trip yang barusan lalu ini. Nah, seperti yang Pak Santo tadi bagikan, saya ikut di bagian yang kedua bersama Cendra dan keluarga. Apa itu VBS? VBS itu mungkin sebagian besar dari kita mungkin cukup aktif VBS yang di Amerika sini, yaitu bagaimana kita memperkenalkan anak-anak tentang Injil, tentang Alkitab, tentang cerita di Alkitab. Bedanya
kenapa BBS ini menarik? Mengapa kita membagikan ini di Indonesia? Karena BBS di sini ini kita nggak cuma guru yang mengajar, murid yang dengar, duduk dengar gitu. Soalnya pengalaman yang kita tanya sama guru-guru sekolah minggu di sana, mereka bilang, wah murid-muridnya jenuh. Kenapa jenuh? Iya, kayak sekolah minggu dikumpulin 5 hari gitu, duduk dengar. Jadi melihat itu, Pak Santo dan Cendra melihat, wah ini sesuatu yang bagus di Amerika ini, BBS ini menarik sekali. Bagaimana kita terapkan program ini di Indonesia. Dan program ini menariknya kenapa? Kita mengajarkan tentang firman Tuhan itu melalui video, musik, dan prakarya yang kita buat. Terus juga ada cerita yang dimana kita bikin suasana ruangannya itu kayak zaman dulu gitu. Ada peperangan gitu. Wah, ayo, itu lawannya lagi mau datang gitu. Jadi anak-anak engage sekali gitu. Terus selain itu juga ada permainan. Permainannya sungguh menarik. Jadi firman Tuhan itu dibagikan anak dengan cara yang sungguh menarik gitu. Ya dari sana kita lihat, wah ini yang Cendra adakan dalam 2 hari bersama keluarga. Kita bisa lihat mereka begitu antusias ya di videonya ini. Nah ini video yang pertama ini bagaimana BBS yang dalam program bahasa Inggris ya. Sebagian kecil. Nanti ini saya cuma kasih preview doang. Nanti Cendra ada kesempatan dia bakal mungkin kasih detail, lebih detail. Ini salah satu bagaimana kita membagikan firman Tuhan melalui musik dan video gitu, ya. Dan ini kan bahasa Inggris. Jadi mereka bilang, wah bahasa Inggris orang-orang Indonesia agak susah nih. Gimana? Mereka kreatif sekali. Mereka bisa bikin ini video yang kedua di dalam bahasa Indonesia dengan gerakan. Kita lihat mereka menerapkan program yang bahasa Inggris itu dalam waktu yang cukup singkat ya. Mereka bisa berubah. Nanti mungkin detailnya again saya serahkan ke Cendra, nanti Cendra bisa kasih tahu lebih jelasnya. Jadi melihat dari sini kita bisa melihat mereka punya antusias ya. Mereka itu semangat sekali, mereka mau. Ini sesuatu program yang baru bagi mereka, jadi mereka mau menerapkan.
ini. Jadi apa yang kita bisa lakukan dari sini? Kita dari sini yang saya tadi persiapkan, saya pikir satu kita bisa yang kita bisa kerjakan dari sini itu berdoa. Karena mereka berencana tahun 2015 ini mereka mau dari apa yang kita training ini, mereka mau bikin program. Jadi BBS pertama di Jogja. Jadi kalau bisa kita mendukung dari doa, dari hal yang lainnya boleh. Gitu. Nanti teman-teman yang lain juga akan membagikan misi kita, pengalaman misi kita yang lain. Gitu. Nanti kita bisa kontribusi sebagai jemaat ICC di sini. Kita bisa melihat selain ini BBS ada juga program-program lain. Terus untuk menutup sharing saya nggak banyak, soalnya nanti saya serahin ke Cendra aja, ada yang lebih lengkap programnya. Dokter Cendra nanti yang membagikan. Iya, untuk tutup sharing ini saya ada satu yang menyentuh hati saya sekali waktu saya di sana. Ini waktu Pak Santo membagikan, Pak Santo membagikan sedikit gitu. Boleh dibilang penutupan Pak Santo waktu itu ya. Pak Santo sharing, seringkali kita sebagai guru sekolah minggu itu mengajar anak-anak itu bukan cuma guru sekolah minggu, kadang-kadang kita mengasuh anak-anak juga suka, oh ya ini kan anak si A, ini anak si B, tahun ini dia sama saya, tahun depan ya sama orang lain. Tapi coba kita melihat anak-anak ini lebih lagi, bukan cuma anak si A atau si B, tetapi ini anak yang Tuhan taruh di dalam kehidupan kita itu adalah suatu kesempatan di mana kita bisa membagikan Injil, membagikan dengan sebaik-baiknya mungkin. Karena anak-anak ini kita bukan cuma anak si A atau anak si B. Ini bisa menjadi potensial orang-orang yang bisa menjadi kepala sekolah, bisa menjadi guru-guru, bisa menjadi wali kota, bisa menjadi gubernur, yang bisa mempunyai impact yang besar di masyarakat. Alangkah baiknya kesempatan yang diberikan kepada kita sebagai guru sekolah minggu atau di mana kita mengasuh anak-anak ini, jangan kita sia-siakan kesempatan ini, tapi kita gunakan untuk di mana kita membina mereka punya pengetahuan tentang Injil, di mana impact mereka di masyarakat nanti akan luar biasa besar di masa yang mendatang. Kita nggak tahu, tapi yang pasti Tuhan ada alasan memberi anak-anak ini kepada kita di saat ini. Ya, gitu sih. Ya, nanti betul-betul tahun depan dia siap jadi pembicara, saudara-saudara ya. Ternyata bagus dan padat. Saudara, kalau kita mau melatih anak-anak kita gimana sih supaya anak-anak itu cinta Tuhan dan mau memberi diri untuk melayani, menolong orang lain, gitu. Kita lihat saja tadi itu, Cendra dan Winnie ketika melayani anak-anaknya sampai Annabel yang paling kecil ikut melayani begini-begini. Gak perlu anak-anak itu diceramai, kamu mesti rajin, kenapa gak mau ikut pelayanan? Hidupmu udah diberkati Tuhan luar biasa. Itu dari sini keluar sini kadang-kadang membuat anak-anak itu jenuh. Tapi kalau lihat orang tuanya melayani, apalagi anak-anak dilibatkan melayani dan sebagainya, saudara, itu luar biasa dampaknya. Sampai saudara tahu, yang namanya Annabel kecil itu baru tahu kalau yang namanya ayam itu bisa lari-lari. Sebab dia baru pertama kali itu lihat ayam di Jogja. Sebab dia taunya ayam di Kroger. Biasanya sekarang dia lihat ayam itu seperti itu. Nah, coba berharga sekali kan saudara-saudara. Oleh sebab itu, saudara yang punya kesempatan sudah bisa pulang, yang tidak bisa pulang doakan. Dukung juga dengan dana saudara. Tapi yang sudah bisa pulang, ayo kalau mau ikut, ya, ikut pelayanan dan sebagainya, saudara. Sungguh luar biasa. Nah, saudara, saya juga mengundang saudara untuk ikut di dalam perjamuan ini. Perjamuan ini disediakan bagi setiap saudara dan saya yang sungguh sudah mengaku percaya dan memberi diri untuk diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari saudara diundang. Sebab Yesus itu, saudara, memberikan kasihnya itu konkret. Sehingga Yesus kalau mengajak kita saling mengasihi, sebab kita sudah dikasih, juga harus konkret. Apa konkretnya? Dia bukan cuma bicara tentang kasih,
tapi dia memberi diri, memberikan dirinya untuk mengasihi. Dengan cara dia mengorbankan dirinya, mati di atas kayu salib untuk menggantikan hidup saudara dan saya, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab segala dosa dan kesalahan kita sudah ditanggungnya. Dan perjamuan kudus ini, saudara, adalah simbol. Roti ini, saudara, yang saya pecah-pecahkan adalah simbol, lambang dari tubuh Yesus Kristus. Disesat, dipecah-pecahkan untuk menggantikan tubuh kita, hidup kita ini yang penuh dengan dosa. Saudara, cawan minuman yang saya angkat ini adalah simbol dari darah Yesus Kristus yang dicurahkan, nyawa Yesus yang diberikan, agar supaya darah Yesus Kristus itu boleh membasuh segala dosa dan kesalahan kita. Mari saudara, saya undang bagi setiap saudara yang sudah sungguh-sungguh mengaku percaya untuk mengikut dan mengambil bagian dalam perjamuan ini, supaya melalui perjamuan ini kita diingatkan kembali akan pengampunan Kristus Yesus. Melalui perjamuan ini kita diingatkan bahwa kita punya masa depan bersama Yesus di sorga. Di dunia ini cuma sementara. Kita tidak boleh hanya hidup menikmati yang sementara, tetapi kita mengabaikan yang masa depan ini. Perjamuan ini mengingatkan Yesus sudah mati untuk hidup kita, untuk hidup saudara, supaya kita boleh hidup sebagai anak-anak Bapa di sorga. Saya undang semua pengurus SCC, Sion, ya, Ri, Chandra, William, untuk boleh ambil bagian dalam perjamuan ini. Mari. Bila bagikan jikalau saudara menerima roti dan anggur ini